Perkenalkan, nama saya Elisa Hendriko Huta Barat. Saya merupakan mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Angkatan 2019. Video kali ini saya tujukan untuk pemenuhan tugas dari ujian akhir semester genap daripada mata kuliah Psikologi Sosial. Dan tema saya kali ini adalah ibadah online. Mengapa saya mengangkat tema ini? Karena saya rasa tema ini sangat hangat di kalangan kami Kristen Protestan, Kristen Katolik, bukan hanya di Indonesia namun di seluruh dunia. Dan saya rasa mungkin di antara kita tidak banyak yang membahas ini. Baiklah, saya akan bahas mulai sekarang. Sejak virus pandemi COVID-19 melanda dan merajalela di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, virus yang disinyalir berasal dari Wuhan, Tiongkok ini menyebar begitu cepat, begitu masif, dan sungguh tak terduga. Seluruh dunia hampir terjangkit virus ini, dan seluruh negara melaporkan tiap hari ada saja penambahan kasus-kasus baru di negara mereka masing-masing, termasuk pula di Indonesia. Semenjak Maret 2020 atau sejak tanggal 2 Maret, sejak pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa ada 2 pasien COVID-19 di Indonesia, kegentaran, kegelisahan, ketakutan di antara masyarakat terjadi secara spontan. Hal ini begitu lumrah karena pemberitaan-pemberitaan di media yang telah mengabarkan bahwa virus ini belum ada obatnya, belum ada vaksinnya, dan sangat mematikan. Hal ini justru membuat hati masyarakat Indonesia menjadi gelisah dan ketakutan. Terutama pemberitaan-pemberitaan yang mengatakan bahwa virus ini disebarkan melalui cara-cara yang sangat tidak terduga dan melibatkan orang-orang banyak. Hal ini juga dibahas oleh Dirjen Bimas Kristen Protestan Kementerian Agama Republik Indonesia yang menaungi lembaga-lembaga Kristen di Indonesia. Sejak surat yang dituliskan oleh Dirjen Bimas Kristen Protestan Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 20 Maret 2020. Kementerian Agama menghimbau kepada gereja-gereja di Indonesia untuk mengalihkan peribadahan yang biasanya dilakukan secara bersama-sama di gereja kepada gereja online, ibadah online. Hal ini juga dikuatkan oleh surat yang dikeluarkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang menaungi 89 sinode atau 89 gereja-gereja Protestan di Indonesia. Hal yang serupa juga dikatakan dalam surat yang dikeluarkan oleh PGI, yaitu pengalihan sementara ibadah konvensional menjadi ibadah online tanpa mengubah makna dari ibadah tersebut. Ibadah ini ditujukan untuk mengurangi penyebaran, penularan, dan korban COVID-19 yang kian hari kian bertambah dan belum ada pengurangan. Gereja-gereja di Indonesia tampak sudah mulai melakukan pembenahan diri dan mulai melakukan inovasi-inovasi baru untuk tetap melaksanakan gereja mereka, melaksanakan ibadah mereka melalui cara-cara yang bisa dikatakan anti-mainstream, cara-cara yang mungkin tidak lumrah. Salah satunya adalah cara melalui penayangan ibadah live streaming. Penayangan-penayangan live streaming ini kita bisa lihat saja di YouTube, di Facebook, di Instagram. Anda cukup mengetik ibadah online di keyword di papan pencarian dari YouTube dan Anda akan menemukan banyak sekali ibadah-ibadah online. Bukan hanya dilakukan oleh Kristen Protestan, namun saudara-saudara kami dari Kristen Katolik juga melakukan hal demikian. Mengapa dilakukan? Karena jikalau ibadah dihentikan serta-merta tanpa pengganti, maka tidak akan menjadi baik apabila ibadah itu dihentikan. Bagaimana badan hukum atau surat yang menganjurkan itu? Pada PowerPoint yang telah saya buat, saya ada mencantumkan 2 surat yang dikeluarkan oleh Bimas Kristen dan PGI. Sebenarnya ada dampak-dampak tersendiri yang terjadi setelah
ibadah-ibadah online ini dilaksanakan dan ibadah-ibadah konvensional selama ini ditiadakan. Yaitu pertama, rasa rindu, kangen terhadap suasana gereja dan suasana peribadahannya serta kepada sesama umat. Mengapa saya katakan demikian dalam PowerPoint saya dan dalam video ini? Karena setelah COVID-19 melanda Indonesia selama 4 bulan belakangan ini, yang cukup lama bagi saya, tentu saja menimbulkan rasa rindu, rasa kangen, suasana gereja yang ramai, suasana ibadah bersama, bertemu dengan saudara-saudara seiman dalam gereja, yang sudah lama tidak terlampiaskan karena COVID-19 yang memisahkan kita selama ini, tentu saja membuatkan rasa rindu yang amat dalam terhadap umat-umat yang ada di dalamnya. Kedua, saya rasa mungkin ada akan rasa jenuh, rasa bosan. Mengapa demikian? Mungkin pada awal-awal ibadah online dilaksanakan di YouTube, di Instagram, dan di Facebook, hal ini merupakan hal yang baru, hal yang wah, hal yang memicu penasaran kita. Bagaimana ibadah online itu? Mungkin pada awal-awal ibadah online ini dilaksanakan, umat-umat Kristen merasakan ini hal yang harus dicoba. Namun lama-kelamaan ibadah online yang dilakukan di rumah saja lama-kelamaan membuat rasa jenuh, bosan. Karena cara yang sama, di tempat yang sama, dengan situasi yang sama, tentu saja akan menimbulkan rasa bosan kepada setiap orang. Yang ketiga adalah rasa ketidakbersamaan. Maksud saya di sini adalah biasanya gereja-gereja melaksanakan ibadah secara bersama-sama, melakukan ibadah-ibadah secara beramai-ramai terhadap jemaat antar jemaat. Mungkin jemaat-jemaat ada yang berpikir bahwa karena ada ibadah online, saya merasa kebersamaan itu kurang, bahkan hilang. Namun kita tidak bisa mengatakan hal ini merupakan hal yang mutlak, karena pada poin keempat saya ingin mengatakan bahwa ibadah online juga dapat mengikat rasa kekeluargaan. Mengapa demikian? Bukannya seperti pertentangan di antara kedua poin yang saya sebutkan tadi? Ya, mungkin terlihat seperti pertentangan. Namun rasa kekeluargaan dapat digali, dapat ditemukan sejak ibadah online dilakukan. Keluarga-keluarga Kristen di Indonesia pasti melakukan ibadah bersama-sama. Keintiman, kedekatan antara anggota-anggota keluarga bisa saja terjalin lebih harmonis. Saya akan menjelaskan 3 hal, yaitu pertama, persepsi. Dalam masyarakat kita tentu kita sering berpersepsi. Dan ketika ibadah online ini telah berjalan selama kurang lebih 4 bulan, masyarakat mempersepsikan bahwa ibadah online merupakan pilihan yang tepat. Karena jikalau gereja tetap membukakan gerejanya, pintu gerejanya, untuk mengadakan ibadah secara konvensional, yaitu ibadah yang mengumpulkan umat dalam jumlah yang banyak, maka akan memudahkan penularan COVID-19 itu di gereja tersebut dan menjadi klaster baru dari penyebaran COVID-19. Maka dari itu, mereka menganggap bahwa ibadah online masih menjadi pilihan ketimbang ibadah konvensional. Yang kedua adalah sikap. Sikap muncul dari ketakutan-ketakutan masyarakat yang menganggap bahwa ibadah konvensional selama COVID-19 ini merupakan pilihan yang kurang tepat karena berpotensi menularkan COVID-19. Maka dari itu masyarakat Kristen pada umumnya bersikap untuk stay at home, tetap bekerja, belajar, dan beribadah di rumah sebagai anjuran dari pemerintah. Yang ketiga adalah sugesti. Sugestinya adalah ketika Direktorat Jenderal Bidang Masyarakat Kristen Protestan dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menerbitkan surat-surat yang menyatakan bahwa ibadah sebaiknya dilakukan secara online, maka dari itu masyarakat dan gereja-gereja tersugesti untuk melakukan apa yang mereka katakan, apa yang PGI dan Dirjen Bimas Kristen katakan, dan mereka menurutinya sampai saat ini. Akhirnya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Terima kasih kepada dosen Ibu Aliyah Nur Aini Hanum SOS-MSI yang telah memberikan tugas ini, juga kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Komunikasi 2019 dan kepada para penonton tentunya. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga badai ini segera berlalu
Semoga virus pandemi COVID-19 segera berlalu dan kehidupan kedepannya bisa kembali normal seperti sedia kala. Saya Elisa Enrico Huta Barat dan sampai jumpa.